Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini, Bapa. Kami rindu kepadamu, tetapi Engkau lebih rindu kepada kami. Terima kasih buat cinta kasih sayang-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Hari ini, mulai dari hari ini, Tuhan, kami mau merasakan Engkau nyata di hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada jarak antara Engkau dengan kami, Bapa. Sebab jarak itu sudah dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kami adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Dan kami menjadi permata hati-Mu, boleh bersama-sama duduk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang apa yang Engkau mau atas kehidupan kami. Urapi setiap kami. Lepaskan kami dari semua permasalahan kami. Hari ini kami mau duduk diam dekat kaki-Mu. Bicaralah kepada kami. Bicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom. Silakan duduk. Anak-anak kesini dulu ya. Karena nanti setelah ini akan sekolah minggu. Anak-anak mana ya? Didoakan dulu. Yang bawa anak-anak, yuk maju ke depan anak-anak. Kita akan doakan dulu. Generasi penerobos ini masuk di dalam segala usia ya. Entah anak-anak, entah anak muda, dan juga generasi yang sudah sepuh-sepuh. Ya, semuanya masih ada tuh. Hai dong, apa kabar? Hai semuanya, ayo semuanya. Siapa? Di sini sayang, sini. Iya. Iya, Grace. Thank you Grace buat kehadiranmu di tempat ini. Ya semuanya. Masih adakah yang bawa anak-anak? Karena generasi penerobos adalah mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Kenapa? Hai. Hai, tos dulu. Iya. Hai dong. Semuanya nggak usah baris ya. Agak ke sini aja. Biar agak deketan ya. Semua yuk kita berdiri dulu. Kita berkati anak-anak kita. Yuk berdiri dulu. Karena mereka adalah generasi penerobos di masanya nanti ya. Ya. Oke. Yuk kita berdoa sepakat. Yuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan anak-anak kami, generasi-generasi penerus bangsa ini Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Engkau urapi mereka. Mulai dari hari ini satu persatu Tuhan urapi mereka. Dilepaskan mereka dari semua keterikatan. Dan hari ini Engkau cengkeram mereka ya Tuhan. Tidak ada lagi keterikatan dengan gadget. Tidak ada keterikatan dengan game. Apapun yang bukan dari Tuhan, lepas hari ini. Lepas hari ini. Dan biarlah engkau hanya dicengkram oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini hidupmu terkoneksi dengan ruang tahta. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan setiap anak-anakmu di tempat ini. Berikan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang lembut. Tidak ada roh pemberontakan. Dengar iblis, lepaskan cengkeramanmu. Roh pemberontakan atas anak-anak kami lepas hari ini. Digantikan dengan roh ketaatan, hati yang lembut. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya, silakan. Sekolah minggu ya. Ada kesaksian ya. Seorang anak yang terikat dengan gadget, ya, Grace ya. Hari ini dia ada di sini dan dia sudah lepas dari keterikatan dengan gadget. Waktu itu ketika handphonenya saya pegang, nangis teriak, ya, nangis.
Tetapi setelah dibersihkan, hari ini sudah tidak lagi terikat dengan gadget. Puji Tuhan, ada kuasa Tuhan Yesus di tempat ini, ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita? Ada semangat? Apakah engkau masih meragukan kuasa Tuhan? Tidak. Semua ngalami Tuhan? Semua ngalami Tuhan? Dibolehkan? Kok Chris? Shalom. Oke, ya saya tahu loh satu persatu di tempat ini. Ya. Terima kasih buat kehadirannya di tempat ini. Mari kita belajar. Ya, hari ini kita akan lanjutkan tentang generasi penerobos. Adakah yang belum mengikuti dari bagian pertama dan kedua? Angkat tangan. Siapa ya? Oh, Adi, kamu kan masuk di KKS. Kenapa tidak mengikuti? Ya, setiap kali Booming memberikan pelajarannya atau rekamannya, usahakan sempatkan waktu untuk mendengarnya ya. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan hanya teori, tetapi saya mengalaminya. Jadi saya mengimpartasikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Hidup kita tidak gitu-gitu aja, tetapi berdampak buat sekeliling kita. Amin. Sudah siap yang bagian ketiga? Halo? Sudah siap bagian ketiga? Kalau ngantuk nanti kasih tahu ya, yang ngantuk suruh ke sini ya. Generasi penerobos. Siapakah generasi penerobos ini? Itu dia bukan seorang hamba Tuhan yang harus sekolah teologi, bukan. Dia bukan hamba Tuhan yang mengkhususkan waktu untuk melayani Tuhan, bukan. Generasi penerobos adalah orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang-orang yang sudah sembuh dari luka batinnya. Mungkin kalau Bapak Ibu di tempat ini berkata, Bu, kayaknya temanya ini salah deh, saya nggak masuk di sini. Dengarkan saya ada di tempat ini dulu juga bukan siapa-siapa. Saya bukan hamba Tuhan, saya bukan sekolah teologi, saya hanya mengizinkan hidup saya dibersihkan oleh Tuhan, diberesi oleh Tuhan, dan setiap hari berjalan di dalam kuasa firman dan mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup saya. Oke? Dan kalau Bapak Ibu lihat hari ini saya berdiri di sini, hanya modalnya satu. Saya mau sembuh, saya mau pulih, dan saya mempercayai setiap perkataan Tuhan di dalam firman-Nya, saya responi, saya tangkap, dan saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari. Pikiran saya isi dengan firman, hati saya dibersihkan oleh firman. Yohanes 15, kamu memang sudah bersih oleh karena firman-Ku. Jadi setiap hari saya mengalami yang namanya revival, ya. Jadi KKR, ibadah-ibadah KKR kan hanya berlangsung 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, tetapi di dalam kehidupan saya setiap hari harus mengalami revival. Harus mengalami apa? Revival. Harus mengalami pemulihan, harus mengalami kebangkitan setiap hari. Jadi saya tidak pernah izinkan kondisi saya terpuruk satu hari pun. Sejak saya mengerti itu, ada begitu banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas kehidupan saya. Yesaya 58 ayat 8, ini dasarnya dari generasi penerobos ya. Lukamu pulih, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan depanmu.
barisan belakangmu. Jadi generasi penerobos ini engkau tidak kerja sendiri, tetapi kebenaran Tuhan barisan depanmu. Jadi ada sekumpulan orang yang memiliki pemahaman yang sama di dalam firman Tuhan. Engkau mempercayai hal yang sama sesuai dengan firman Tuhan, dan engkau bergerak bersama-sama, enggak sendirian. Engkau butuh teman-temanmu, engkau butuh teman multimedia, engkau butuh teman ini, engkau butuh teman ini, semuanya. Ayo kerja bersama-sama, engkau enggak sendirian. Di depanmu adalah Tuhan sendiri, makanya disebut generasi penerobos. Kebenaran Tuhan barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi ada seperti satu pasukan, satu kompi. Gitu ya. Kalau kemuliaan Tuhan barisan belakangmu, engkau aman. Mau temanmu mukul engkau dari belakang, mengkhianatimu dari belakang, engkau tetap aman. Karena posisimu ada di barisan Tuhan, di mana kebenaran itu barisan depan, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Poin ini nangkap dulu ya. Jadi syaratnya apa? Lukamu pulih. Luka-luka apa? Luka batin, trauma, semuanya, kepahitan. Semua ikatan-ikatan mamon, ikatan-ikatan dengan dosa selesai. Pulih. Dan mari segera bersama-sama dengan Tuhan apa yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ya, ini adalah generasi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya bahwa dia sudah terhubung dengan surga. Oleh karena itulah kenapa beberapa waktu yang lalu dari Januari sampai dengan September saya selalu berbicara tentang manusia baru, ciptaan yang baru, hidup di dalam roh, jangan campuran dengan daging. Apabila engkau masih campuran dengan daging, kehidupanmu akan mengalami banyak malapetaka. Saya bilangnya malapetaka aja deh. Biar pada ngeh dan bertobat. Oh, ternyata kenapa begitu banyak masalah di dalam kehidupan saya, karena saya masih campuran. Campuran antara apa? Roh dan daging. Jadi saya pelayanan tetapi dosa jalan terus gitu loh, maksudnya campuran. Saya mulai ngerti firman Tuhan tetapi ada satu ikatan itu masih saja mengikat hidup saya, itu tetap campuran. Jadi nggak boleh begitu ya. Halo? Amin? Yang ngantuk katakan amin. Kita buka di Yoel 2 ayat mulai dari ayat 3 ya. Hari ini saya akan bagikan tentang ciri-ciri generasi penerobos. Ciri-ciri generasi penerobos yang pertama adalah hidup di dalam realita kuasa roh, yaitu Yoel 2 ayat 3. Yoel 2 ayat 3. Semua yang bawa Alkitab coba dibuka di Yoel 2 ayat 3. Pelajari Yoel 2 itu satu firman Tuhan yang ajaib, dan itulah yang disebut dengan generasi penerobos ya. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Jadi generasi ini ciri-cirinya adalah hidup di dalam realita Roh Kudus, sehingga dia punya anugerah untuk mengekspos segala dusta iblis. Ciri-cirinya yang pertama adalah generasi ini hidup di dalam realita kuasa Roh Kudus dan firman, sehingga dia punya anugerah untuk mengekspos segala dusta iblis. Karena engkau terus berjalan di dalam Roh Kudus, karena engkau terus berjalan di dalam firman Tuhan, engkau menjadi tajam. Engkau enggak campuran, engkau hidup di dalam roh,
enggak campuran daging dan roh, engkau sudah selesai dengan lukamu, engkau mengizinkan 7 roh Tuhan tinggal di dalammu, maka engkau punya anugerah untuk mengekspos segala dusta iblis. Apa itu dusta iblis? Ada begitu banyak pelayanan atau orang yang melayani, tetapi dosa jalan terus. Banyak toh? Banyak toh? Engkau enggak seperti itu. Bahkan engkau bisa, ini telinga ini sensitif. Ketika yang menyampaikan di depan sini ini masih kompromi dengan dosa, tapi dia ngajar firman, dia terus berapi-api di dalam firman, tapi dosanya jalan terus. Telingamu ini sensitif. Itu artinya Bapak Ibu dijauhkan dari semua penyesatan. Ya, karena di dalam dirimu tuh murni. Coba direnungkan. Coba direnungkan. Dan ini generasi yang benar-benar yang tadi di ayat 3. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Tajam. Supaya tidak ada penyesatan. Tajam. Supaya ketemu ruang tahta. Tajam. Supaya ketemu dengan apa yang sudah disediakan Tuhan. Jadi jalannya nggak mobat-mabit gitu loh. Nggak tanpa arah. Sampai sini Pak ya? Ini cirinya generasi penerobos. Gampang. Tadi nomor 1 adalah pulih segera. Izinkan kebenaran barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Yang kedua, generasi ini melayani secara fokus dan akurat sesuai dengan pola ilahi yang Tuhan nyatakan. Generasi ini melayani secara fokus dan akurat. Fokus. Fokus. Kalau Bapak Ibu yang masuk di KKS ya, saya fokus menyampaikan firman Tuhan, bukan yang lainnya. Fokus. Semua yang saya ucapkan semuanya firman Tuhan, betul ya? Enggak ada yang lainnya. Kalau ketemu sama Bu Ana pasti isinya apa? Firman Tuhan. Dan ketidakakuratan pasti kena, ya toh. Tetapi tujuannya adalah untuk apa? Engkau dikembalikan ke dalam pasukan yang benar, ya. Ya, melayani secara fokus dan akurat sesuai dengan pola ilahi yang Tuhan nyatakan. Yoel 2 ayat 4. Coba dibaca. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Bapak Ibu tahu kuda balapan ya? Mereka fokus terus sampai kepada garis akhir. Nah, seperti itu kita. Kita ini kuda balapannya Tuhan. Ditunggangi bukan iblis, tapi yang menunggangi kita apa? Roh Tuhan. Orang yang ditunggangi oleh roh jahat, dia tidak akan fokus dengan firman, pasti belok-belok. Tapi karena engkau mengizinkan roh Tuhan tinggal di dalammu, dia yang akan menunggangi hidupmu. Ya? Pekerjaan firman dan Roh Kudus melatih ulang fokus kehidupannya hanya tertuju kepada apa? Penggenapan isi hati Tuhan. Roh Kudus mengendalikan sehingga hidupnya berbuah lebat bagi kepentingan surga. Berbuah lebat bagi apa? Kepentingan surga. Saya mau kalian meresponi semua ya anak-anak muda ya. Ini berlaku juga, Shalom Pak Abner. Buat kalian yang masih remaja, yang masih anak muda ya. Justru kalau engkau bisa menangkap ini, engkau akan ajaib di generasimu. Engkau akan ajaib di generasimu. Ini tidak hanya
untuk orang-orang yang pelayanan ya, ini adalah untuk orang-orang yang stay di tempat marketplace ataupun engkau yang melayani di pemerintahan. Ketika engkau mengerti firman Tuhan ini, engkau akan menjadi alat Tuhannya yang ajaib. Amin. Generasi ini, orang-orang ini tidak tertarik dengan pelayanan yang sedang ngetren. Dia nggak ngikutin itu, cuman dia ngikutin arahan Tuhan. Kau harus kerjakan ini, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini. Dia mengikuti arahan Tuhan, bukan mengikuti tren pelayanan. Yang ketiga, generasi ini melayani dengan passion dan tekad untuk mencapai garis akhir. Ada yang namanya passion. Passion itu sesuatu yang engkau kerjakan dengan sukacita dan gairah. Dan itu kau kerjakan setiap hari dan tidak pernah merasa lelah. Ada orang-orang yang sedang pelayanan rasanya lelah gitu ya. Aku capek. Rasanya aku capek. Generasi ini tidak pernah mengalami yang namanya kelelahan karena memang dia terhubung dengan ruang tahta. Dia terhubung dengan realita Tuhan. Karena apa? Lukanya udah pulih. Kalau lukamu belum pulih, engkau pelayanan capek. Karena urapannya bocor. Sehingga itu murni ke pekerjaanmu sendiri, bukan pekerjaan Roh Kudus. Oke? Jadi menjagai benar ya. 3 kabel, damai sejahtera, kebenaran, sukacita itu terus kau jagai, tinggal di dalam firman dan berjalan dengan Roh Kudus. Itu yang membuat kita bisa melayani dengan passion dan tekad untuk mencapai garis akhir. Berlaku juga buat Bapak Ibu yang bekerja di marketplace. Engkau menjadi orang yang berapi-api di dalam pekerjaanmu. Enggak pernah capek. Bosmu minta 5, engkau kerjakan sampai 8. Bosmu minta 2, engkau kerjakan sampai 5. Karena bukan engkau yang bekerja, tapi Roh Tuhan yang kau izinkan bekerja di dalammu. Amin. Engkau menyertakan Roh Tuhan dan kuasa firman. Yoel 2 ayat 5 sampai 6. Dibaca semua ya. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Ada enggak di? Yuk dibaca bersama-sama. 2, 3. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat. Teratur barisannya untuk berperang. 6. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Segala muka bertambah pucat pasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musuhmu bukan sesamamu. Musuhmu bukan suamimu, bukan istrimu. Musuhmu adalah roh-roh jahat yang menguasai mereka. Waktu engkau datang, kuasa kegelapan itu akan gemetar. Gak ada yang amin. Waktu engkau datang, engkau menduduki tempat itu, kuasa kegelapan itu akan gemetar. Dan tanpa diusir, mereka pergi. Sebab dia melihat barisan Tuhan itu di depannya. Dan itu terproteksi aman sampai belakangnya. Iblis nggak bisa utik-utik. Itulah yang membuat dia tidak bocor. Tidak ada kelelahan. Tidak ada kelesuan. Selalu ada passion. Selalu ada api. Selalu ada semangat. Selalu ada sukacita. Selalu ada energi yang baru. Every day, setiap pagi, rahmatnya baru, berkatnya baru, energinya baru, kekuatannya baru diberikan kepada engkau yang mau tinggal di dalam perlindungannya. Ini keren loh. Ini keren. Enggak hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk semuanya.
Orang mau memfitnahmu, nggak bisa. Wong tercover rapat kok. Orang mau menjegalmu, memukulmu dari belakang, nggak bisa, nggak kena. Engkau tercover rapat dengan kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga, generasi ini melayani dengan passion, nggak ada kebocoran ya. Kenapa ada passion? Karena tidak ada kebocoran. Semuanya tercover dengan aman. Nah, perhatikan, Bapak Ibu pasti punya teman-teman yang 5 tahun yang lalu pergi pelayanan bersama-sama bareng-bareng denganmu. Ya kan? 5 tahun yang lalu bareng-bareng kerja bersamamu. Tetapi hari ini mereka sudah nggak ada. Ada yang sibuk dengan kepahitannya, ada yang sibuk dengan rumah tangganya yang hancur, ada yang sibuk dengan ekonomi yang hancur, sehingga dia berkata, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi, nggak pelayanan-pelayanan lagi. Mereka bocor di tengah jalan, kehabisan passion, tidak ada lagi gairah. Ada kan? Ada kan teman-teman yang seperti itu? Karena mereka tidak diajari yang namanya generasi penerobos ini. Tidak diajari yang namanya pulih sembuh hatimu. Nah, Tuhan mau memakai kita ini enggak melihat masa lalu kita. Tuhan enggak butuh masa lalu kita. Tuhan butuh apa? Hatimu yang mau diberesin, dibersihkan, dipulihkan, dan dipakai sebagai kemahnya. Yang keempat, generasi ini adalah pejuang dan petarung sejati. Pejuang dan berarti hobinya tarung ya. Tarung lawan siapa? Setan, bukan suamimu. Kan banyak ini yang salah, suaminya ditarungi, ditanduki. Dia seorang pejuang dan petarung sejati. Pejuang. Engkau berjuang. Berjuang untuk apa? Memberesi hati ini loh setiap hari supaya beres dan bersih. Berjuang untuk supaya Roh Kudus tetap diam di dalam saya. Berjuang supaya tetap hadirat Tuhan itu menguasai saya. Pejuang. Petarung. Yang ditarungnya apa? Iblis, kuasa kegelapan yang menghalang-halangi berkat-mu. Hari ini semua orang itu ada porsi berkatnya masing-masing. Tapi ada yang masih diikat dengan hutang, masih makan aja susah. Berarti ada sesuatu yang menahan berkat-mu. Engkau tarung. Engkau hajar habis-habisan itu. Oh gitu ya Bu. Ya memang begitu. Bapa di surga itu begitu mengasihimu. Sebab itu dia relakan anaknya untuk menyelesaikan dosa. Dosamu, dosa saya. Supaya apa? Semua yang sudah disediakan itu engkau berhak untuk menerimanya. Tapi kenapa saya kok banyak hutang? Kenapa saya makan sehari-hari aja susah? Kamu malas bertarung. Atau kamu bertarung lawanmu salah. Yang kau antemi itu salah gitu loh. Musuhmu itu roh-roh jahat yang membelenggu rumah tanggamu. Yang membelenggu, yang mengacau keluargamu. Musuhmu adalah roh-roh itu. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada orang-orang yang oleh karena alasan tertentu, dia memakai kuasa gelap di dalam dirinya supaya apa? Di kantor nanti itu mengalami terobosan gitu loh. Bosnya sayang sama dia gitu loh. Pokoknya intinya buat dia terobos. Sejak dia memakai kuasa gelap itu di dalam rumah tangganya itu pasti berantakan. Pasti. Pasti apa? Berantakan dan ada sebuah hawa panas yang membuat orang itu emosional. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran firman, aku nih harus berjuang.
bertarung. Melawan apa? Kemarahan yang terus-menerus ada di rumahku. Ini penyebabnya bukan suamiku, tapi roh yang menguasai suamiku. Aku harus menghajarnya, aku harus menghardiknya. Kan begitu. Bukan terus kita berantem terus dengan suami. Jadi engkau harus ngerti siapa yang harus kau hajar. Ya, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anak-anakmu yang terbelenggu oleh gadget, bukan. Tapi roh-roh yang menguasai mereka. Engkau ngerti bagaimana bertarung, engkau ngerti bagaimana bergulat. Musuhmu itu engkau tahu gitu loh. Jadi generasi ini dia terus berjuang dan terus bertarung, dan mereka adalah pejuang dan petarung yang sejati. Nah, bagian 4 ini kita buka di Yoel 2 ayat 7. Yoel 2 ayat 7, baca bersama-sama 2, 3. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Ini pejuang yang sejati. Dia menaklukkan segala penyerongan dan penyesatan yang selama ini banyak terjadi di dalam rumahnya, di dalam pelayanannya, di dalam gerejanya. Wih, dia berani loh. Bagaimana caranya? Ketika engkau menampilkan sesuatu yang murni dalam dirimu, orang akan melihat engkau berbeda. Dan dia akan bertanya kepadamu, kok bisa seperti itu? Ya? Poin yang kedua dari nomor 4, bahwa dia pejuang dan petarung sejati adalah dia menaklukkan segala bentuk ketidakteraturan yang selama ini terus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan. Jadi dia apa? Menaklukkan segala ketidakaturan, tidak teratur gitu loh. Jadi di situ ada yang namanya disiplin, ada yang namanya semuanya sudah terplot-plot dengan rapi, ya. Yang tidak teratur itu dia nggak mau. Semuanya harus teratur dan disiplin. Mereka tidak berdesak-desakan dan masing-masing berjalan terus di jalannya. Itu Yoel 2 ayat 8. Mereka tidak berdesak-desakan, jadi teratur ya. Nggak ada yang namanya sikut-sikutan di dalam pelayanan. Nggak ada, karena ini keluarga. Ya, keluarga. Kalau ada yang satu dia punya talenta untuk main musik, wah dia kasih tempat untuk dia terus melayani di situ. Kalau ada satu yang mempunyai talenta di bidang multimedia, wah dia persilakan untuk terus engkau berkarya di multimedia. Kalau ada orang-orang yang hatinya haus hanya untuk mendoakan orang, ada bagiannya sendiri sebagai seorang orang yang pendoa. Tapi di dalam satu kompi keteraturan dan dipimpin oleh Tuhan sendiri di barisan belakang, depan dan belakangnya. Ora sakarpe dhewe gitu loh ya. Udah ya? Ada satu keteraturan dan generasi ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah KKS. Salah satunya adalah KKS. Bu, tapi saya hanya ibu rumah tangga biasa. Apakah saya bisa masuk di dalam kualifikasi sebagai generasi penerobos? Saya juga ibu rumah tangga biasa. Bu, saya ini sangat sibuk di kantor. Saya tidak punya waktu. Engkau pasti punya waktu. Di saat-saat tertentu, Roh Kudus akan menggelitikmu. Betul ya? Yang sedang alami angkat tangan. Nah, di tengah-tengah kesibukanmu,
Roh Kudus mengingatkan kepadamu, lakukan sesuatu untukku. Ya, tapi tidak sikut-sikutan, tetap teratur. Dan mempersilahkan yang lainnya untuk terus naik, mengerjakan banyak hal. Tidak ada yang ngiri, tidak ada yang saling memfitnah, enggak ada. Enggak ada, itu karena mereka apa? Sudah pulih dengan dirinya sendiri. Sudah hidup di dalam roh. Ada sikut-sikutan enggak? Enggak ada. Ini keren banget loh. Yang ketiga, poin ketiga dari nomor 4 adalah menaklukkan segala bentuk siklus kekalahan. Mereka menerobos pertahanan. Yoel 2 ayat 8b, coba Yoel 2 ayat 8b. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, ya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Jadi menghentikan setiap siklus kekalahan. Ada yang kekalahan karena urusan rumah tangga, ada yang kalah karena sakit penyakit, ada yang kalah karena ekonomi. Itu ditaklukkan. Enggak boleh kalah. Engkau enggak pernah kalah. Karena engkau memulainya dari kemenangan yang sudah diberikan Tuhan toh? Betul enggak? Yesus sudah memberikan kemenangan kepadamu. Statementnya adalah iblis, dosa, dan maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan engkau mau masuk menjadi manusia baru. Bukan lagi manusia yang lama. Nah ini yang jadi masalah adalah kalau engkau masih memakai manusia lama. Misalnya malas, misalnya pahit. Tapi engkau pelayanan, ini masalah. Masalah. Jadi engkau harus benar-benar startnya dari apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Masuk di dalam manusia baru. Benar-benar manusia baru. Sejak itu engkau akan menaklukkan segala bentuk kekalahan. Mereka menerobos pertahanan yang dengan tombak ya. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Itu adalah menaklukkan segala bentuk keterbatasan atau hambatan. Ini poin yang keempat dari nomor 4. Menaklukkan segala bentuk keterbatasan dan hambatan. Yang di Yoel 2 ayat 8c itu barisan mereka tidak terputuskan. Bisa diimajinasikan enggak? Keren toh? Keren enggak? Dan KKS ada di dalamnya loh. Bapak Ibu sedang tercover dengan aman pada waktu engkau melakukan seperti yang sudah dikerjakan di KKS. Bagaimana Bu? Aku banyak dosa waktu itu. Tuntutan dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Enggak ada tuntutan iblis lagi. Sebab sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tinggal engkau melangkah bersama-sama, saling menyapa, saling menguatkan. Dan engkau menjadi generasi yang tidak terkalahkan dan menaklukkan segala bentuk keterbatasan. Yang selanjutnya, dia juga menaklukkan segala bentuk jebakan yang ada di dalam pelayanan kepemimpinan. Halo? Seorang pemimpin di dalam persekutuan doa ada nggak yang punya roh manipulasi? Ada? Mereka seolah-olah mengajari kita, tetapi ada roh manipulasi di dalamnya. Nah, kita sebagai orang-orang yang akurat, kita menaklukkan segala bentuk jebakan-jebakan itu. Ya. Dan memastikan terus terjadinya duplikasi dan multiplikasi. Maksudnya bagaimana? Waktu saya melayani Pak Julius, awalnya dia seorang yang sakit ya. Sakit diabetes, terus kemudian badannya kurus.
mukanya pucat sekali ya. Kemudian saya sampaikan firman, saya dampingi dia. Saya terus ajari dia dengan kebenaran firman. Dan hari ini saya melihat mukanya lebih bersinar dan cerah. Dan lebih sehat ya. Saya sedang memultiplikasikan kesembuhan yang sudah saya terima kepada banyak orang. Contohnya lagi Bu Lulu. Dia datang pagi-pagi bersama dengan teman-teman yang waktu itu Bu Eva dan kawan-kawan ya, ada booming juga. Pagi-pagi loh itu, jauh-jauh dari mana itu? Tangerang. Datang ke rumah saya di Kebayoran. Dengan air mata, dengan tangisan. Saya sakit, ini sakit sekali. Saya cuma berkata, percaya sama Yesus ya. Percaya Bu. Saya berdoa ya Ibu sembuh. Percaya Bu. Saya berdoa, cabut dalam nama Yesus. Sejak itu tidak sakit lagi ya Bu. Sejak itu tidak sakit lagi. Saya memultiplikasikan, saya mengimpartasikan apa yang sudah saya peroleh. Yaitu apa? Kesembuhan. Karena saya sudah pulih. Kalau saya belum pulih, saya belum sembuh, saya tidak mungkin memultiplikasikan atau mengimpartasikan kuasa kesembuhan itu kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu KKS, kenapa saya terus ngomong hidup dalam roh, hidup dalam manusia baru, sembuh ya, sembuh ya, sembuh ya. Supaya apa? Engkau bisa mengalirkan kesembuhan itu kepada banyak orang. Butuh menjadi seorang pendeta enggak? Enggak. Hanya engkau mau saja dipakai sebagai alatnya Tuhan dan dibersihkan, disembuhkan. Jadi ini cirinya generasi penerobos mau memultiplikasikan. Bukan pemimpin yang dia maunya sendiri di depan. Enggak. Tetapi hatinya menginginkan semua orang yang dipimpinnya mengalami Kristus dan dia menjadi Kristus-Kristus kecil. Kemanapun engkau berada, engkau mengalirkan kuasa Kristus itu. Kemanapun engkau melangkah, engkau membawa terang itu. Bukan karena pemimpinmu, tapi karena Kristus di dalammu. Amin. Dan itu sedang terjadi atas Bapak Ibu semuanya. Baik yang di onsite maupun yang di online. Ada yang di online ya? Akan terjadi seperti itu. Dari mana dasarnya Bu? Ibu ngomong seperti itu. 10 tahun yang lalu, tadi malam saya ngomong. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi 10 tahun yang lalu saya mau sembuh. 10 tahun yang lalu saya mau beresi semua luka saya. 10 tahun yang lalu saya mau hidup saya pertahankan sesuai firman Tuhan. Dan hari ini semua yang difirmankan Tuhan, bahwa engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan engkau akan memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang terpenjara. 10 tahun yang lalu saya tidak melayani di penjara. Tapi hari ini ketika saya setiap hari mau revival atas hidup saya sendiri. Saya bangkit atas hidup saya sendiri. Yesaya 60, 61 terjadi dalam kehidupan saya. Dan itu sedang terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangannya lemes ya. Kenapa tepuk tangannya lemes? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia tidak butuh backgroundmu. Dia tidak butuh masa lalumu. Dia tidak butuh siapa engkau. Dia cuma menginginkan hatimu yang mau diberesi. Dan apapun hari ini yang kau alami, keuangan, kesehatan, masalah rumah tangga, semuanya itu engkau harus jadi orang yang mau bertarung. Bertarung melawan apa? Iblis yang menahan berkatmu. Dan engkau sudah masuk di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan atas hidupmu. Engkau hanya menjalani saja. Semudah itu loh sebetulnya. Jangan kau campurkan dengan teori-teori yang di luar sana dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan bingung. Ya?
Sampai di sini bisa dipahami? Yang mengikuti dari poin pertama sampai kedua pasti bisa nangkep ya. Yang kelima, generasi ini melakukan tugas Tuhan secara berbeda. Yoel 2 ayat 9 sampai 11. Yoel 2 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari di atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Hari Tuhan adalah ketika Dia memanifestasikan dirinya dan kita tinggal di dalamnya. Engkau masuk menyerbu kota. Engkau berlari ke atas tembok. Ini bicara apa sih? Bu, ini bicara apa sih? Aku gak mudeng. Gini loh. Waktu engkau di ICU, petugasnya ICU ngomong gini, stop, gak boleh masuk. Sementara engkau tahu bahwa orang yang sedang terkapar di ICU itu butuh pertolongan. Karena dia belum bertobat. Tapi dia sudah, napasnya sudah mau habis. Engkau punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena bisnisnya Bapak adalah jiwa-jiwa. Gak boleh, stop. Oke. Dia berdoa. Mama. Tiba-tiba petugasnya geser. Dan kau bisa masuk. Dan di situ banyak petugas. Tapi tidak ada yang tahu. Dan engkau dibiarkan untuk mendoakan dia. Karena apa? Ada tangan Tuhan sendiri yang bekerja atas hidupmu. Dan itu sudah terlalu sering saya alami. Orang berkata, gak boleh masuk Bu. Saya bisa tuh. Bagaimana dengan saya di Jakarta, pasiennya di Ambon? Handphone. Kan yang menjaga punya handphone. Saudaranya punya handphone. Kasih ya, speaker ya. Saya mau mendoakan. Saya mau mendoakan dia supaya selamat. Speaker. Tidak ada halangan. Apalagi? Ekonomi Bu, saya lagi punya banyak masalah ekonomi. Duit saya habis ditipu orang. Kalau duitmu habis karena engkau ditipu orang, berarti ada sesuatu yang sedang dicabut dari dirimu, yaitu apa? Mamon. Itu pintar. Mamon. Kalau hari ini engkau kehilangan ratusan juta, karena Tuhan masih melihat engkau terikat dengan mamon, maka Tuhan mencabut itu. Ketika hatimu sudah engkau serahkan kepada Tuhan, dan engkau tidak terikat oleh apapun, tiba-tiba berkat itu turun mengalir dengan deras. Pegang omongan saya. Apapun yang engkau kerjakan, walaupun itu sederhana, tiba-tiba engkau terkoneksi dengan orang. Tiba-tiba di sana terkoneksi dengan orang. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan berkatnya turun ke atasmu. Itu sedang terjadi. Percayalah. Tapi syaratnya engkau pulih. Pulih dari apa Bu? Dari mamon. Kan begitu. Kalau engkau masih terikat dengan mamon, sampai kapanpun engkau akan tetap miskin. Karena Tuhan itu saingannya cuma satu, yaitu mamon. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dari poin 1 sampai dengan 5 bisa dipahami dengan baik, dan itu ada di Yoel 2. Saya akan ulang dari Zoom yang lalu. Generasi penerobos adalah generasi yang menghadirkan realita Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya seolah-olah dia menghadirkan Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan ada di situ. Buktinya yang sakit sembuh, buktinya yang terikat lepas.
Ya, sungguh-sungguh menghadirkan realita Tuhan. Nah, generasi ini adalah senjata perangnya Tuhan. Masih ingat Yesaya 49 ayat 2? Kita akan masuk di kitab Yesaya toh hari-hari ini KKS. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing di dalam tabungnya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Maka ada beberapa orang yang berkata Bu Ana itu omongannya mulutnya tajam. Kalau ngomong tuh tajam. Iya, saya mau ngomong apa ya? Habis saya kan pedangnya Tuhan. Kalau pedangnya tumpul itu Tuhan ya rugi toh. Betul nggak? Kapan engkau menjadi tumpul? Ketika engkau mencampur antara firman dengan omelan. Mencampur antara firman dengan makian. Engkau menjadi tidak tajam. Yang ketiga, generasi ini hanya berfokus pada penyingkapan firman dan pekerjaan Roh Kudus, maka generasi ini punya anugerah untuk mengekspos dusta iblis. Ini Zoom saya yang lalu ya, yang nggak ngikuti, saya harap bisa ngikuti dengan cepat. Mereka adalah orang-orang yang menjungkir balikan pola dan sistem dunia. Mereka hidup dengan standar ilahi, dan mampu mengimpartasikan apa yang sudah diterimanya dari Tuhan. Diimpartasikan, bukan dipek dewe. Ya. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terhubung dengan Tuhan. Sudah belajar terus toh? Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kabel diurusi, pijakan diurusi. Terus nek sudah gitu mau ngapain? Nah ini masuk generasi penerobos. Makanya nurut saja. Ya. Dan kegelapan itu sedang terjadi atas bangsa-bangsa. Dan Tuhan punya KKS untuk menjadi terang dan garam buat sekelilingnya. Saya akan tutup dengan Yesaya 41 dan 42. Intinya engkau diutus untuk membawa kabar baik. Amanat Tuhan tuh itu? Betul enggak? Amanat agung tuh itu? Engkau nanti baca lagi di Yesaya 41 dan 42. Kan KKS hari ini bacanya di kitab Yesaya. Engkau diutus sebagai membawa kabar baik. 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42 bisa ditampilkan. Ayat 6 sampai dengan 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan kananmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi apa? Perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itu Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Artinya apa? Engkau diselamatkan, engkau enggak hanya diam aja loh. Tidak hanya hidupnya untuk dirimu sendiri. Engkau disuruh untuk menjadi pembawa terang. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. KKS melayani penjara enggak? Melayani. Berarti sudah masuk toh? Sudah masuk kan? Sudah masuk. Yesaya 42 ayat yang ke-4b. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Semua pulau-pulau menunggu KKS untuk ngajari firman. Amin. Jadi bukan hanya Bu Ana saja nanti yang khotbah di lapas-lapas. Semuanya akan dapat bagian. Ya, persiapkan dirimu. Oke? Yesaya 60 dan 61 ini sangat terkenal, tapi jangan hanya jadi slogan, tapi engkau ada di dalamnya. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, jadilah terang, terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya apa?
Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Sebab Engkau sudah penuh dengan firman. Firman itu terang. Dan firman itu akan mengekspos kegelapan-Mu. Dan Engkau menjadi pembawa terang. Di tengah kegelapan Engkau jadi terang. Itu enggak hanya slogan sayangku. Engkau melakukannya. Nah, ketika engkau melakukannya, kehidupanmu ditanggung Bapa di surga. Karena engkau seorang diplomat kerajaan surga. Gitu loh. Utusan kerajaan surga. Pasti ekonomimu dipulihkan, pasti kesehatanmu pulih, pasti keluargamu dipulihkan. Sebab engkau alatnya Tuhan, diplomatnya Tuhan. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. KKS sudah melakukannya. Semua yang masuk di KKS sudah mengerjakannya. Bangkit berdiri semuanya. Bapak, kami sudah selesai hari ini di acara yang merupakan acaramu. Dan ini adalah kerinduanmu, mengumpulkan anak-anakmu di tempat ini. Dan engkau sedang membawa sesuatu masa depan yang baru. Sebuah generasi penerobos yang mana Tuhan bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kami semuanya. Engkau yang akan membuat pembedaan atas kami. Kami menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan. Kalau yang lain mengalami kegelapan, kami sudah jadi terang. Kalau yang lainnya mengalami goncangan, kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami aman dan kami akan menjadi berkat bagi banyak sekeliling kami. Ini anak-anakmu di KKS Tuhan, urapi, berkati, dan buka setiap pintu-pintu yang hari ini masih tertutup. Terbukalah, berjalan terus bersama Tuhan, dengarkan suara Tuhan baik-baik dan lakukan dengan setia dan tekun, dan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semuanya dan melindungi kami semuanya. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin.